Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Kita bersyukur buat berkat penyertaan Tuhan. 1 bulan telah kita lewati dan minggu ini kita ada di minggu pertama bulan September. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya sidang jemaat mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari minggu ini kita boleh kembali menikmati sukacita di dalam Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami sampai minggu ini Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami. Kami percaya kasih anugerah-Mu limpah Tuhan bagi orang-orang yang berharap sepenuh kepadamu. Bapa dalam surga, dalam ibadah yang penuh dengan sukacita ini, kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan boleh pakai menjadi saluran-saluran berkat-Mu. Biar dalam ibadah pada minggu ini, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan nyatakan bagi kami Bapa. Berkati segenap sidang jemaat-Mu. Engkau lawat rumah tangga lewat rumah tangga, pribadi lewat pribadi. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, Engkau menjadi kekuatan dan kemenangan bagi jemaat-Mu. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan secara tubuh, biarlah bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan buat sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, segala pergumulan kami Engkau dengar dan Engkau akan campur tangan. Terpuji nama-Mu. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita pada minggu ini dari awal sampai akhir. Biar Engkau Allah yang hadir. Segala puji hormat bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Mari yang percaya kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan sidang jemaat. Mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari seluruh sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Sungguh Tuhan mengatakan untuk kita tidak boleh ragu dan tidak boleh takut dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari tetap berdiri, kita boleh naikkan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
sampai kemuliaan, sampai selama-lamanya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa, karya-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karyamu
Sungguh Bapa, Engkau kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Terima kasih Bapa buat waktu, kesempatan yang luar biasa. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau terima kembali firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat-Mu yang baik. Sehingga melalui saluran berkat ini, kebenaran firman Allah boleh sampai kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hidupkan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami percayakan seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat, shalom. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah sukacita surgawi ada di tengah-tengah kita semua. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Sidang jemaat yang diberkati, di bulan September ini kita memiliki satu tema, yaitu gandum atau sekam. Ya, satu pertanyaan, gandum atau sekam. Sidang jemaat yang diberkati, zaman dahulu di pedesaan proses pengolahan padi masih dilakukan secara tradisional. Penampian yaitu memisahkan, ya, memisahkan bulir yang kosong dengan bulir yang berisi, ya. Jadi ketika mereka melakukan penampian, terjadi pemisahan antara bulir yang kosong dan bulir yang berisi, ya. Caranya dengan cara mengayak, ya, mengayak atau menerbangkan bulir-bulir yang kosong, ya. Bulir yang kosong akan terbang, tertiup angin, sedangkan bulir yang berisi akan jatuh ke tempat penampi. Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita periksa di dalam kebenaran firman Allah, Matius 3 ayat yang ke-12, dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-12, di sini tertulis, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya. Kita perhatikan, di sini dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Nya ini huruf besar. Artinya di tangan siapa? Di tangan Tuhan Yesus, ya. Alat penampi sudah di tangannya. Kemudian ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Pengirikannya nyanya huruf besar, ya. Jadi pengirikannya itu milik Tuhan Yesus. Dan mengumpulkan gandumnya, ya. Nya huruf besar. Ya, artinya Tuhan mengharapkan gandum-gandum. Tentunya bukan gandum yang kosong, yang tadi seperti sekam tertiup angin, tetapi gandum yang berisi. Ya, tetapi debu jerami atau sekam itu akan dibakarnya. Siapa yang bakar? Huruf besarnya, yaitu Tuhan sendiri. Ya, dalam api yang tidak terpadamkan. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini, ya, di masa-masa akhir ini akan dan sedang terjadi, ya, akan dan sedang terjadi penampian di mana Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Ya.
akan dan sedang terjadi, saudara. Melalui kesulitan, melalui masalah, melalui kejadian-kejadian yang kita alami hari-hari ini. Kita sedang masuk di masa akhir, di mana Tuhan sedang menampi, memisahkan, ya, orang benar dan orang fasik. Orang yang bersungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh. Orang yang taat dipisahkan dengan orang yang tidak taat. Sedang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, tentu menjadi kerinduan kita, menjadi kerinduan Tuhan, bahwa kita sebagai jemaat ada di dalam rencananya Tuhan, di mana kita kedapatan seperti gandum yang berisi, bukan sekam yang tertiup angin, karena tidak berisi, karena begitu ringan. Ya. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ayat-ayat tadi yang sudah kita baca, itu terjadi ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang, di mana orang-orang datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Mereka mengaku dosa-dosa mereka dan mereka dibaptis. Tetapi pada waktu itu datang juga beberapa orang Farisi dan orang Saduki. Ya. Ketika Yohanes Pembaptis melihat orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki datang, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa mereka seperti ular beludak. Ya. Enggak semua memang orang Farisi salah, enggak semua orang Farisi tidak hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi menjadi satu gambaran ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu datang. Mereka digambarkan seperti seorang yang munafik. Ya. Artinya apa? Apa yang mereka tampilkan dengan hidup mereka, dengan perbuatan mereka itu sangat bertolak belakang. Tidak sesuai. Ya. Digambarkan mereka seperti penyakit rohani. Ada banyak hari-hari ini orang-orang yang nampaknya dalam tanda kutip begitu rohani, dalam tanda kutip begitu bersungguh-sungguh, tetapi mereka tidak menghidupi perkataan, perbuatan mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mereka mengajarkan, tetapi mereka juga tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Ya. Keberadaan mereka hanya untuk dilihat oleh orang. Ya. Penampilan semata-mata. Mereka begitu mudah melihat, menuduh, menunjuk kesalahan orang lain. Sedangkan mereka sendiri banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kesombongan inilah yang oleh Yohanes Pembaptis dikatakan mereka seperti sekam, seperti jerami. Ya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, mungkin kita masih ingat tentang pepatah atau peribahasa atau apapun yang dulu kita pernah pelajari, belajarlah ilmu padi, ya. Semakin berisi, semakin apa? Semakin menunduk. Ya, ini berbicara tentang kerendahan hati, ya. Bukan kesombongan yang ditampilkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki itu. Di hadapan Tuhan, mereka begitu ringan. Sehingga dengan mudah mereka akan tertiup angin, akan terhempas. Ya. Di dalam perjanjian lama, sidang jemaat, firman Tuhan menuliskan tentang seorang raja yang begitu sombong, begitu angkuh, tidak menghormati Tuhan. Pada zaman Daniel, ya, Raja Belsyazar. Raja Belsyazar ini tidak menghormati Tuhan. Ya. Ketika dia mengadakan pesta
Dia berkumpul dengan para pejabat negara pada waktu itu. Raja ini berkata, keluarkan perkakas-perkakas yang biasa dipakai untuk beribadah. Ya. Kemudian raja itu memakai perkakas-perkakas tersebut untuk pesta pora, untuk bermabuk-mabukan. Dan hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam Daniel pasal yang kelima, sedang pesta itu berlanjut, tiba-tiba ada tulisan, ya, ada tangan yang menulis, ya, membuat Raja Belsyazar itu begitu ketakutan, ya, begitu pucat pasi, ya. Dia nggak ngerti apa itu tulisan tersebut, ya. Dia panggil orang-orang pandainya untuk menerjemahkan tulisan tersebut, nggak ada yang bisa juga. Sampai kemudian satu waktu dikatakan, panggil Daniel, seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Ya. Dan Daniel dipanggil, Daniel menerjemahkan, mengartikan tulisan di dinding tersebut. Ya. Tulisan tersebut bertuliskan apa? Mene tekel ufarsin. Mene tekel ufarsin. Artinya apa? Masa pemerintahan telah dihitung dan telah diakhiri. Masa pemerintahan Belsyazar sudah dihitung dan sudah diakhiri. Ditimbang dan didapati terlalu ringan. Ya. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, Raja Belsyazar, raja yang menyombongkan dirinya, raja yang tidak menghormati Allah. Walaupun pada waktu itu dia memiliki kerajaan yang begitu kuat, tapi di mata Tuhan dia kedapatan begitu ringan, seperti sekam. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan sedang mencari, Tuhan sedang merindukan orang-orang yang memiliki bobot bukan secara materi, tetapi bobot secara rohani, berkualitas di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara. Kita nggak bisa menipu Tuhan dengan penampilan kita, dengan perbuatan kita, tapi Tuhan menilik hati kita. Penampilan membuktikan kualitas rohani di hadapan Tuhan, memisahkan gandum dengan sekam, ya, memisahkan gandum yang baik dengan yang tidak baik. Demikian juga Tuhan rindukan, dan Tuhan akan memisahkan jemaat yang bersungguh-sungguh, pelayan Tuhan yang bersungguh-sungguh, dengan jemaat yang hanya ikut-ikutan, hanya sekedar melayani, hanya memuaskan pribadi sendiri, bukan menyenangkan hatinya Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita menyadari bahwa di masa-masa penampian ini benar akan terjadi pemisahan. Matius 13 ayat 48, Injil Matius 13 ayat 48 menuliskan, ketika nelayan menebarkan pukat, maka mereka mendapatkan sejumlah ikan dalam pukat tersebut. Dan nelayan tersebut memisahkan ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Ya. Sama-sama mungkin dalam satu pukat, sama-sama berjemaat, sama-sama dalam ibadah bersama. Tapi Tuhan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Matius 13 ayat 49, firman Tuhan katakan, malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar. Ya.
Malaikat akan memisahkan, akan terjadi pemisahan. Dinyatakan orang jahat dengan orang yang benar. Matius 25 ayat 32. Di sana tertulis gembala-gembala. Di akhir zaman gembala akan memisahkan domba dari kambing. Domba berbeda dengan kambing. Dan kita jemaat-jemaat yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengiring Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi Tuhan, diumpamakan sebagai domba-domba milik kerajaan Allah. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, pada masa penampian ini akan terbukti iman yang sejati dengan iman yang pura-pura atau iman yang tidak sejati, iman yang palsu. Saya masih ingat ketika ibu saya pernah membeli pohon anggrek, ya. Penjual itu bawa anggrek itu berbunga, wah begitu indah, ya. Cukup mahal, ya. Tapi setelah ditawar-tawar, kok bisa turun begitu luar biasa, ya. Akhirnya dibelilah anggrek dengan bunga yang indah. Cuman indahnya tuh kok nggak lama. Biasanya anggrek tuh bertahan, bisa sampai 2 minggu, 1 bulan malah. Tapi bunga ini 3 hari ternyata sudah layu. Wah, kok seperti itu? Ya. Setelah ibu saya lihat, periksa, ternyata bunga anggrek itu hanya ditancapkan sama satu bambu, ya, yang ditancapkan di daun, di batang anggrek tersebut. Jadi bukan bunga yang asli, ya, bunga yang palsu, ya. Enggak lama, ya. Kelihatannya bagus, tapi enggak 2-3 hari sudah layu, ya. Nah, ini gambaran tentang sesuatu yang palsu, yang enggak asli, sidang jemaat. Tuhan tidak mau kita memiliki iman yang pura-pura, ya. Ingat, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Penampilan kita, perkataan kita, cara kita hidup, gaya hidup kita, mungkin bagi orang terlihat baik, ya. Tetapi kalau itu tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan melihat sampai ke dasar hati, ya. Iman yang tidak murni, artinya tidak sungguh-sungguh hidup mencari Tuhan. Ke gereja atau beribadah hanya mencari berkat. Melayani hanya ingin dilihat, dipuji, dinilai oleh manusia. Mungkin dengan berbagai macam alasan-alasan tertentu. Tidak sungguh-sungguh, tidak memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, tidak ada pertobatan. Ya, tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukan. Berkali-kali firman Allah, mungkin berbicara kepada pribadi ini, tapi dengan begitu mudah dia melupakan. Kenapa? Karena tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga di hadapan Tuhan tidak ada nilai. Ya. Yohanes 15 ayat 5b, selalu ayat ini mengingatkan saya ketika saya melayani Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 15 firman Tuhan katakan, sebab di luar aku, di luar Yesus Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya nol, nihil,
persembahan kita, pelayanan kita. Ketika kita tidak fokus untuk menyenangkan hatinya Tuhan, semuanya nol, sayang sekali. Tidak ada nilai. Tidak dapat berbuat apa-apa. Sekam, terlalu ringan. Mungkin bertahun-tahun mengiring Tuhan. Bertahun-tahun jadi orang Kristen. Bertahun-tahun melayani Tuhan. Tapi terlalu ringan. Jangan sampai Tuhan mendapati kita terlalu ringan. Bukan berat badannya saudara, tapi iman. Ya, iman kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada iman yang pura-pura, tapi ada iman yang sejati. Ya. Iman yang sejati adalah selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Selalu tertuju kepada Tuhan Yesus, selalu mengandalkan Tuhan. Dalam apapun juga selalu mengandalkan Tuhan. Selalu ingat, kita ini debu, kita ini tidak ada artinya. Kalau Tuhan buat kita berhasil, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan. Senang untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Ketika kita beribadah hari Minggu, hari apapun juga, ketika kita melakukan ibadah kita, benar-benar tujuannya bukan untuk dinilai oleh manusia, tetapi benar-benar mencari Tuhan, haus. Seperti rusa yang merindukan air, punya kerinduan yang begitu dalam. Ibadah bukan hanya sekedar ada ibadah, tapi dalam keadaan apapun juga kita mau benar-benar ingat Tuhan, mencari Tuhan dengan sepenuh hati, melakukan kebenaran firman Allah. Banyak ayat kita tahu, banyak firman kita terima, tetapi kita mau melakukan. Bukan hanya sekedar senang mendengar firman, tetapi rindu melakukan firman Tuhan. Mari kita baca dalam Lukas 6 ayat 47 dan ayat 48, seperti apa di mata Tuhan orang-orang yang melakukan kebenaran firman Allah, mendengar dan melakukan. Lukas 6, 47 dan 48, firman Allah berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, perhatikan, serta melakukannya. Saya ulangi ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari, firman Tuhan katakan seperti orang yang membangun sebuah rumah. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, rumah yang kuat, rumah yang kokoh, dimulai dengan dasar yang kuat. Ada seorang yang membangun rumah, mungkin hampir 800 atau 900 juta, tetapi orang itu katakan hampir setengahnya dari ongkos yang dia keluarkan itu hanya untuk dasar, hanya untuk fondasi. Begitu penting sidang jemaat.
Mungkin nggak dilihat orang fondasi itu. Orang hanya lihat rumahnya, oh bagus, indah, luar biasa. Tapi apakah rumah itu punya fondasi yang kuat? Di akhir zaman ini, mari kita mau diingat betapa penting memiliki fondasi yang kuat, dasar yang kuat. Apa itu? Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma datang saja, bukan cuma mendengar saja, tapi melakukan. Melakukan. Ketika air bah menerjang, ketika terjadi banjir apapun, rumah itu tetap kuat dan tetap kokoh. Inilah iman yang sejati. Tujuan dari penampian yang Tuhan lakukan di akhir zaman ini, yang pertama untuk pemurnian. Ya, Tuhan mau yang murni, yang sungguh-sungguh, asli, bukan tipu-tipu, bukan bohong-bohong. Yang kedua, Tuhan mau menguji kedewasaan iman. Jemaat senang diuji? Ya. Anak-anak kita kalau mau naik tingkat dia harus mengalami ujian, menghadapi ujian. Ya. Nggak mungkin ya, dari kelas 1 tahu-tahu kelas 6 atau SMA. Harus melalui satu proses. Ada ujian, ada tes. Ya. Nah, ketika mengalami ujian hidup, bagaimana kita? Apa kita mengandalkan kekuatan kita? Apa kita mengandalkan sekeliling kita? Firman Tuhan katakan, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Tuhan mau iman kita dewasa di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, wah, mereka mengalami ujian-ujian yang luar biasa juga. Ya. Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa? Karena dia mengalami ujian dan terbukti ketaatan Abraham. Ya. Daniel begitu luar biasa. Apa enggak diuji? Waduh, dia diuji luar biasa. Ya. Sampai dia ada di beberapa pemerintahan di Babel. Daniel mengalami ujian yang luar biasa. Dan imannya kedapatan murni di hadapan Tuhan. Ayub, kita tahu penderitaan Ayub yang luar biasa, ya. Tapi di akhir kitab Ayub ditulis, Tuhan memberkati Ayub dengan luar biasa, 2 kali lipat, ya. Karena Ayub diuji, ya, dan kedapatan imannya murni di hadapan Tuhan, ya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, biarlah melalui tema gandum atau sekam di bulan September ini benar-benar kita diingatkan terus untuk kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada ujian, ada badai. Jangan khawatir. Kalau saudara tertanam di dalam kebenaran firman Allah, tetap setia di dalam Tuhan, saudara akan tampil sebagai emas murni. Saudara kedapatan berbobot, ya, berbobot di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan takut menghadapi penampian, jangan takut menghadapi ujian. Ya. Hari ini kita juga akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingatkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib Golgota. Di bukit Golgota Tuhan Yesus didampingi, ya, kiri kanannya ada penjahat yang juga mengalami hukuman mati. Tetapi saat Tuhan Yesus disalib, ya, maka ada penjahat yang diselamatkan. Ya. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, ya. Ada penjahat yang tidak diselamatkan. Ada perbedaan. Silakan saudara, apa saudara mau menjadi gandum atau menjadi sekam?
Biarlah firman Tuhan pada minggu ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa sebelum kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sidang jemaat juga boleh mempersiapkan perjamuan kudus, baik anggur maupun roti. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu kesempatan di mana kami boleh kembali bersama-sama Tuhan. Diingatkan Tuhan, betapa di masa-masa akhir ini Engkau sedang melakukan penampian, pemisahan. Biarlah Tuhan, kami boleh kedapatan berbobot di hadapan Engkau, memiliki iman, memiliki roh, ketaatan, kesungguhan di dalam mengiring Engkau. Selama masih ada kesempatan Tuhan, biarlah kami juga boleh bertobat. Kalau hari-hari yang lalu, mungkin kami hanya memikirkan hal-hal duniawi, kesenangan-kesenangan dunia Tuhan, dan kami melupakan hal-hal yang kekal, yang Kau rindukan Tuhan, ada dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman Allah boleh menegur kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus berkata-kata lebih lanjut. Kami mau menanggalkan pakaian kami yang lama, kebiasaan kami yang lama. Dan kami mau mulai hidup kudus, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sudah mati bagi kami. Engkau Allah yang sudah menebus hidup kami Tuhan di kayu salib Golgota dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami tidak menukarkannya dengan perkara-perkara duniawi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga kalau sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar melalui perjamuan ini Tuhan, kami diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Golgota. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati bagi kami, agar kami Tuhan boleh mendapatkan hidup di dalam Engkau. Melalui perjamuan kudus ini juga kami diingatkan untuk saat ini Bapa, kami yang sudah ditebus oleh darah Kristus, biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, agar orang-orang yang belum mengenal Engkau, boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui perjamuan kudus ini juga Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau akan datang untuk kedua kali menjemput gerejanya Tuhan. Di hari-hari akhir ini Bapa, kami perlu mempersiapkan hidup kami secermat mungkin, agar kami boleh kedapatan layak, tidak bercacat kerut di hadapan Engkau. Sebagai mempelai wanita Kristus, kami boleh kedapatan, oh Tuhan, layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah guna keselamatan saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita memegang roti atau anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian darahnya amat kuasa. Kita pegang anggur di tangan kanan kita, darahnya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya, darahnya sucikan dari dosa, lepaskan, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Kita pegang anggur cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama dipersatukan kembali menjadi satu tubuh Kristus. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan Bapa. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga lewat rumah tangga, orang tua dan anak-anak, menantu dan mertua dipersatukan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa pada minggu ini. Sekali lagi Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan berkati. Anak-anak mereka diberkati, ada dalam perlindungan Tuhan. Jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus, terima kasih Tuhan. Dengan bertambahnya usia jemaat-Mu, biarlah semakin bertambah juga iman mereka di hadapan Engkau. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah menyalurkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Melalui persembahan, melalui persepuluhan, melalui ucapan syukur, melalui buah sulung. Oh Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan, kebenaran Allah digenapi bagi jemaat-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada siang hari ini,
terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.